Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan saat kita menjalankan proses pengobatan ruqyah. Kesalahan pertama yaitu kita tidak boleh atau dilarang berdialog dengan jin. Karena tidak ada sunnahnya atau tidak ada tuntunannya dalam agama kita ya. Nabi pernah meruqyah itu hanya mengucapkan ukhrud, keluar ya. Bukan ngobrol atau dialog dengan jin ya, karena ini bahaya. Perkataan jin itu mengundang fitnah, banyak dustanya. Jin itu mau berkata jujur, mau berkata dusta, itu kita tidak boleh percaya. Bahaya, nanti mendatangkan fitnah ya. Kita percaya kepada perkataan dukun saja, itu udah musyrik. Dosanya besar ya. Apalagi kita percaya dengan perkataan jin, tentunya lebih bahaya dan lebih besar dosanya. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah ada yang beranggapan bahwasanya peruqyah itu bisa mengikat jin, menggorok jin, membakar jin. Sebenarnya ini tidak tepat ya. Ini jinnya aja yang pura-pura ya, biar peruqyahnya merasa hebat. Karena di dalam Al-Quran surat Shad ayat 35 sampai ayat 40 di situ dijelaskan bahwasanya manusia yang bisa mengendalikan jin, menaklukkan jin hanya Nabi Sulaiman. Yang lainnya tidak bisa. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun, maaf bukannya nggak bisa ya, tapi tidak dikasih izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apalagi kita yang hanya peruqyah tidak bisa mengendalikan jin ya. Ya kita hanya sebagai peruqyah hanya membacakan Al-Quran, membacakan doa-doa yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita mengendalikan jin, tidak bisa. Itu pemahaman yang salah. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah mungkin ada teman atau saudara kita yang menjalankan pengobatan ruqyah itu saat mencari buhul sihir. Ini keliling rumah misalnya. Kemudian jika ada energi yang kuat, nah dia berhenti di situ, kemudian dia cari atau dia gali buhul sihirnya. Tentunya ini tidak baik ya, harus dihindari ya. Karena energi itu berasal dari jin. Jadi secara nggak langsung kita ini mendapat petunjuk dari jin. Nah, seakan-akan sepele ya, seakan-akan biasa aja, padahal ini jelas sekali bahayanya. Bahaya untuk peruqyahnya, bahaya untuk orang yang diruqyahnya. Ini jangan disepelekan ya, ini bahaya ya. Kita tidak boleh mendapatkan jasa apapun dari jin, tidak boleh. Dilarang ya. Nah, ini harus dicermati. Kemudian kesalahan selanjutnya ada yang beranggapan bahwasanya penyakit ain bisa disebabkan melalui perantara foto. Tentunya ini tidak tepat ya. Penyakit ain ini timbulnya melalui pandangan langsung ya, bukan melalui perantara foto. Jika foto itu kena ain, yang rusak fotonya, bukan orang yang dipoto itu. Penyakit ain ini berbeda dengan sihir. Kalau sihir jelas, misalnya si dukun menyuruh jin piaraannya untuk menyerang orang yang dipoto itu ya, nah itu bisa kena. Sedangkan penyakit ain ini melalui perantara pandangan langsung. Jadi bukan lewat foto. Atau juga bisa penyakit ain ini karena pujian ya. Ada yang memuji kawannya tapi tidak mengucapkan asma Allah, tidak mengucapkan subhanallah, bisa juga orang yang dipuji sakit ya. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah sebagian teman atau saudara kita saat meruqyah itu kesannya menyuruh pasien itu harus kesurupan, harus kerasukan saat diruqyah. Ini tidak tepat ya. Harusnya pasien disuruh tenang, fokus, tawakal kepada Allah, fokus pada bacaan ruqyahnya. Jadi seandainya nanti jinnya keluar, reaksinya tidak berlebihan.
Karena kalau kerasukan seperti kesurupan itu tidak baik ya, nanti orangnya tidak bisa zikir, tidak bisa mengingat Allah, tentu tidak baik ya. Kita usahakan orang yang diruqyah itu tenang, pasrah, tawakal kepada Allah, mendengarkan bacaannya. Kemudian kesalahan selanjutnya, ada beberapa teman atau saudara kita menganggap bahwa orang yang diruqyah itu nanti apabila kesurupan atau yang kerasukan atau yang muntah itu pasti gangguan jin. Sebenarnya tidak tepat ya. Jika ada orang yang diruqyah kemudian muntah atau seperti kesurupan, itu bisa jadi dia mengidap penyakit psikologis atau gampangnya dia mengalami stres berat, banyak pikiran. Nah, jadi kita harus diagnosa lebih cermat ya. Kita bisa belajar ilmu psikologis. Penyakit psikologis itu banyak sekali ya yang mirip gangguan jin, misalnya ansietas, psikosis, disosiatif, intermittent explosive disorder, bipolar, dan lain-lain. Nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian kesalahan selanjutnya, ada yang menganggap bahwa meruqyah dengan daun bidara itu sunnah. Padahal ini hanya mubah ya, boleh saja. Yang sunnah itu dengan kurma ajwa, 7 butir kurma ajwa atau kurma nabi. Itu yang sunnah. Daun bidara ini sunnahnya untuk memandikan mayat dan untuk membersihkan bekas haid untuk wanita. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah ada pasien ya, jika diruqyah itu tawakalnya kepada peruqyah. Ini salah ya. Kita sebagai manusia harus bertawakal kepada Allah, karena hanya Allah zat yang maha menyembuhkan, bukan tawakal kepada peruqyah. Peruqyah hanya manusia, hanya perantara. Jadi tidak boleh bertawakal kepada peruqyah, ini malah musyrik nanti, dosa. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.